Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Demikian firman-Nya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema untuk kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu sikap orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan Yohanes Pembaptis, tentu kita sangat memahami dan mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang bertugas menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang terang. Yohanes sendiri bukanlah terang itu, tetapi dia memberi kesaksian tentangnya. Karena itu saudara-saudara, ketika orang Yahudi menanyakan kepadanya, siapakah engkau? Yohanes dengan terus terang berkata, aku bukan Mesias. Ketika ditanya lagi lebih lanjut, Yohanes akhirnya menyingkapkan identitas dirinya. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Terlebih lagi saudara-saudara, ketika murid-murid Yohanes merasa komplain akan keberadaan sosok Yesus, di mana semakin banyak yang mengikut Yesus, apa kata Yohanes saudara-saudara? Pernyataannya adalah yang menjadi sapaan Tuhan saat ini. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya apa saudara-saudara? Pernyataan ini mengatakan bahwa dalam segala sesuatu ada campur tangan Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, hal itu tidak akan pernah terjadi. Sikap dan tindakan Yohanes ini sungguh penuh dengan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang bertugas untuk memberi kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Dia adalah pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Meskipun demikian saudara-saudara, tidak sedikit pun Yohanes merasa kecil hati. Kerendahan hati Yohanes semakin tampak ketika ia menyatakan bahwa dirinya tidak layak untuk sekedar membuka tali kasut Sang Mesias. Sungguh luar biasa. Apalagi dia berkata, biarlah dia semakin besar, saya semakin kecil. Kerendahan hati seperti ini pastilah mengalir dari lubuk hati yang paling dalam saudara-saudara. Di zaman sekarang ini banyak orang mencari nama atau pujian. Mereka berlomba-lomba menjadi ingin nomor satu. Baiklah kita menyadari saudara-saudara bahwa kita dipanggil untuk meneladani sikap dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes dalam memberi kesaksian tentang orang lain. Kerendahan hati yang tulus saudara-saudara akan mengantar kita kepada sikap bakti dalam melayani sesama dengan gembira dan sukacita. Sosok Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa jalan untuk sampai kepada terang sejati adalah jalan kerendahan hati. Jalan lain no way. Karena itu marilah kita menjadi Yohanes Pembaptis yang kecil, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi orang lain tentang siapa itu Yesus, Sang Mesias. Hidup kita
bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi contoh dan teladan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap pendengar dimanapun berada. Kau pulihkan kehidupan mereka. Kau berkati rumah tangga mereka Tuhan. Ketika ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika ada yang lemah, mari Engkau kuatkan. Ketika ada yang menghadapi persoalan kehidupan, mari Tuhan Engkau berikan jalan. Tidak mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau Tuhan berkata ya, pasti akan terjadi ya. Hanya kepada-Mu kami memohon, hanya kepada-Mu kami mengharap. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.